Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam video ini. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Baik, dalam video ini kita akan membahas tentang pendaftaran di Al-Qasimah University. Tapi dalam video ini kita tidak akan membahas tentang tutorial maupun syarat dan cara mendaftar di Al-Qasimah University. Jadi kita fokus ke tahapan setelah mendaftar atau setelah kalian submit pendaftarannya di website Al-Qasimah University. Nah, untuk kalian yang belum daftar atau kalian masih bingung cara dan syarat pendaftaran bagaimana untuk daftar di Al-Qasimah University, kalian bisa langsung untuk informasi yang paling akurat, kalian bisa langsung mengunjungi website Al-Qasimah University, yaitu www.alqasimiyah.ac.ai. Nah, di situ kalian langsung menuju ke scholarship. Nah, di situ ada persyaratan dan cara pendaftar. Di dalam website itu terdapat cara mendaftar maupun persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di Al-Qasimah University. Nah, dalam video ini karena kita lebih mengkhususkan tahapan-tahapan dan kemungkinan yang akan terjadi setelah mendaftar di website. Apakah yang kemungkinan yang akan terjadi? Nah, saya telah merangkum beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, dalam video ini semua berkas atau semua materi saya kumpulkan mulai dari tahun 2021, mulai dari tahun 2020 2021 kemungkinan. Jadi kita bisa jadi gak jauh beda dari 3 tahun atau 2 tahun yang sebelumnya. Jadi Anda ambil dari 2020 sama 2021 dan sekarang pendaftaran di 2022. Buat kalian, apalagi khususnya buat para pendaftar dari Indonesia, kalian wajib banget mengikuti akun mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, yaitu kalian bisa mengunjungi Instagram kami mahasiswa Indonesia di Al-Qasimiyah, yaitu aku.id, dan kalian juga bisa mengunjungi bot Telegram tentang pendaftaran dan cara daftar serta persyaratan yang akan dibutuhkan untuk mendaftar di Al-Qasimah University, yaitu bot Telegram aku ID bot. Kalian bisa mengunjungi Instagram kami dan juga bot Telegram. Insya Allah dalam kedua akun ini sudah terupdate insya Allah. Nah, seluruh informasi yang Anda sampaikan khususnya dan yang kami sampaikan juga dari mahasiswa Indonesia, semua tidak ada sangkut pautnya atau murni dari pengalaman pribadi. Jadi seluruh proses pendaftaran, penerimaan maupun seleksi untuk masuk ke Al-Qasimah University murni dan benar-benar full kesepakatan atau keputusan dari bagian penerimaan di Al-Qasimiyah di Universitas Al-Qasimiyah. Jadi kita nggak ada ikut campur di sini. Semuanya kita hanya berbagi pengalaman. Jadi kurang lebih kira-kira apa yang akan terjadi dan kira-kira apa yang kita bagikan. Semoga ini bisa jadi pengalaman dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Oke. Kita lanjut aja ke bagaimana dan kemungkinan apa yang terjadi setelah submit pendaftaran. Oh iya, kalian jangan lupa
untuk langganan serta klik tombol suka, dan kalian juga boleh memberi komentar baik kritik maupun saran, dan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa kurang jelas kalian juga dapat berkomentar dalam video ini. Oke, langsung aja ke video selanjutnya, yaitu kita langsung ke laptop. Nah, dalam video kali ini kita langsung menuju ke laptop. Kita dulu mana kita capture videonya. Nah, oke. Sudah muncul. Nah, kemungkinan yang pertama setelah kalian submit berkas khususnya di website Al-Qasmiyah University. Nah, buat kalian yang banyak yang bingung dan bertanya kapan dibuka dan kapan ditutupnya pendaftaran di kampus ini, kalian paling benar dan paling akurat itu kalian bisa lihat di websitenya apakah sudah ada tombol kayak gini, register now yang merah. Jadi kalian kemungkinan sudah dibuka atau belumnya, kemungkinan besarnya ada di tombol ini. Jadi ketika tombol ini sudah ada, berarti itu pendaftaran dan setelah dibuka. Kemudian setelah tombol ini tiba-tiba di pertengahan atau di akhir pendaftaran sudah nggak ada, berarti itu tandanya pendaftaran sudah ditutup. Kemungkinan dan perkiraan untuk kapan atau berapa lama gitu ditutupnya, biasanya kurang lebih itu 1 bulan atau enggak 2 bulan sampai 2 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan. Kemungkinan itu paling lama dibukanya pendaftaran. Nah, jadi kalian bisa daftar langsung di website Al-Qasmiyah University, yaitu www.alqasmiyah.ac.ai. Nah, setelah kalian mengunjungi website Al-Qasmiyah University, nah karena kita hanya membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi setelah mendaftar atau setelah submit, jadi kita langsung ke tanda ini. Nah, tanda ini akan muncul ketika kalian sudah melengkapi syarat dan atau syarat dan dokumen yang telah dibutuhkan. Jadi tanda kalian benar-benar atau aplikasi kalian sudah diterima, yaitu tandanya seperti ini, sukses, terus ada tanda panahnya dan bertulis registration form submitted successfully. Nah, dalam setelah ini kalian akan mendapatkan nomor pendaftaran, dan email yang kalian gunakan itu diusahakan bahkan wajib untuk jangka panjang, karena semua informasi baik penerimaan atau penolakan maupun interview maupun semua tahapan di pendaftaran disampaikan melalui email. Jadi kalian harus benar-benar menjaga itu email. Jangan sampai email yang kalian daftarkan atau yang kalian tulis ketika di form pendaftaran itu salah, maupun baik salah angka maupun salah 1 huruf, salah 2 huruf, atau biasanya kan di email ada angka. Kalau misalnya salah, itu kemungkinan besar email atau pesan-pesan selanjutnya itu nggak masuk ke email. Nah, setelah kalian klik submit, kalian akan mendapatkan ini email ini namanya email pendaftaran atau email nomor pendaftaran. Dalam email ini kalian
ketika berkas kalian sudah diterima di website, kalian akan langsung mendapatkan email ini. Nah, email ini itu menjelaskan tentang nomor, khususnya tentang nomor pendaftaran. Nah, harus diketahui juga nomor pendaftaran di sini biasanya kan di depannya ada key, misalnya key 20, key 21 maupun key 22. Nah, karena sekarang tahun 2022, kemungkinannya tahun sekarang itu key 22. Nah, berarti key 22 terus antara 11 atau 21 itu pokoknya key itu nomor huruf pasti, terus nomor kedua di awal itu nomor tahun pendaftaran, terus kedua selanjutnya itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan 4 nomor akhir. Nah, ini yang harus kalian ketahui, ini adalah nomor pendaftaran kalian. Jadi misalnya ada kayak 0675 atau ada 1234 atau 2578, semuanya itu ada 64 nomor terakhir ini, yaitu nomor pendaftaran kalian. Jadi bisa dikira-kira saya ini dapat nomor pendaftaran keberapa, atau bisa dikira-kira saya ini daftar orang yang keberapa untuk mendaftar di Alkosemia. Nah, setelah itu sama ini contoh email kalau submit kalian itu sukses. Kemudian ini juga contohnya kalau contoh email kalau submit kalian sukses. Kemudian ini juga contoh email ketika submit kalian sukses. Nah, sama ini juga contoh email ketika submit kalian sukses. Jadi tapi jangan khawatir ketika biasanya tuh paling cepat atau paling cepat mungkin atau paling lama lah ya. Jadi paling lama itu kemungkinan 3 kali 24 jam. Jadi walaupun ketika submit hari ini, ketika beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian kalian belum dapat email sukses pendaftar ini, kalian jangan khawatir. Jadi kemungkinannya agak karena penuh servernya atau ada kemungkinan yang lain. Jadi biasanya 3 kali 24 jam itu maksimal kita kita bisa mendapatkan email sukses ini. Jadi kalian bisa tunggu dulu. Ada kadang-kadang ada yang cepat, ada yang ketika klik submit langsung dapat, ada juga yang setelah 1 jam, ada juga yang setelah 2 jam gitu. Nah di sini yang perlu diperhatikan nih, ketika ada kemungkinan yang tadi yang pertama itu kemungkinan ketika kalian sukses mendaftar, berarti email yang kalian dapatkan itu yang tadi, yang di awal, yang beberapa email yang tadi. Nah, ketika kalian atau aplikasi kalian bermasalah, antara bermasalah atau servernya down, itu juga bisa terjadi, kalian akan mendapatkan email ini ya, tentang emailnya baru di save, email baru di save tapi belum masuk atau belum komplit pendaftarannya. Jadi email ini tuh belum, jadi semua berkas kalian itu belum masuk ke server, baru di save doang. Jadi sebenarnya kalian juga bisa ganti ketika masih di save, cuman lebih baik ketika satu kali upload itu langsung semuanya. Jadi diusahakan cukup 1 kali mendaftar dan menggunakan email yang sama. Nah, ketika kalian dapat email ini, ada beberapa kasus. Yang pertama, kenapa kalian mendapat email kayak seperti ini? Yang pertama itu karena berkasnya tidak lengkap.
Itu dari sistem sendiri ya. Misalnya kayak ada kemungkinan ada yang belum diisi, atau kemungkinan juga ada berkas filenya yang bermasalah ketika mau disubmit, kemudian kalian akan mendapatkan email ini. Jadi jangan khawatir, kalian langsung bisa klik link yang ada di sini. Jadi link yang ada di sini bisa diklik kalian, terus ketika sudah diklik akan kembali ke website pendaftaran, dan kalian di situ bisa dicek-cek dulu, dan kemudian di akhir bisa langsung disubmit lagi. Jadi nggak usah khawatir. Nah, sama ini juga seperti yang pertama. Ketika yang harus diperhatikan itu, ketika kalian mendapat email ini, berarti pendaftaran kalian itu belum kesubmit atau belum sukses. Jadi kalian harus mewanti-wanti nih. Kira-kira harus selalu mengecek email kalian. Jangan sampai tiba-tiba udah submit di hari, misalnya submit hari ini, terus besoknya atau 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian kalian nggak ngecek, nggak buka-buka email. Jangan terus ada email ini. Biasanya email ini itu berlaku sampai pendaftaran ditutup sih. Jadi usahakan maksimal 3 hari setelah mendapatkan email ini langsung diperbaiki dan langsung disubmit ulang. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan yang terjadi setelah kalian submit atau setelah pendaftaran kalian sukses. Jadi ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ketika pendaftaran kalian udah sukses. Cuman ini, nah, kemungkinan jadi kemungkinan yang pertama yaitu resubmit. Untungnya, alhamdulillahnya, Universitas Al-Qasimiyah itu memberi kesempatan kepada kita apabila ada berkas yang salah atau ada yang berkas yang kurang, bahkan ada berkas yang kurang jelas. Jadi universitas itu masih memberi kita kesempatan kita diberi kesempatan kedua. Nah, email ini biasanya akan bisa didapatkan atau akan terjadi ketika sudah mulai masuk ke tahap seleksi. Nah, jadi email ini yang akan muncul. Nah, kita bedah email ini. Kenapa dan kesalahan-kesalahan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa dilihat di sini ya. Ini application tahun Q20 atau tahun 2020. Langsung aja ke alasannya. Jadi email ini kalian diminta untuk melampirkan gambar paspor yang berwarna dan melampirkan ijazah yang jelas. Nah, ini dia kesalahan yang pertama. Jadi pastikan dokumen-dokumen kalian yang diupload ke website itu dengan menggunakan gambar yang jelas. Kalian bisa scan menggunakan printer, jangan scan yang di HP. Biasanya kan ada yang scan di HP itu. Lebih baik menggunakan scanan printer, dan juga harus berwarna. Itu paling utama. Jangan sampai dokumen-dokumen kita tidak berwarna, karena dokumen berwarna itu bisa dicek keasliannya. Lanjut kita ke contoh resubmit yang kedua. Resubmit yang kedua sama, ini juga dari tahun Q20. Dalam email ini kita diminta untuk melampirkan gambar paspor yang asli, bukan yang terjemah. Dan lampirkan juga ijazah dan raport kelas 10, 11, 12 dengan gambar yang jelas,
yang melampirkan tahun pelajaran yang jelas di rapot. Nah, ada ketika kalian mendaftar itu biasanya ada yang mendaftar paspornya aja atau paspor asli, dan juga ada yang daftar paspor terjemah. Nah, karena dia itu mendaftar dengan paspor yang terjemah, jadi diminta untuk melampirkan ulang paspor yang asli, bukan yang terjemah. Karena biasanya di setiap paspor itu sudah dua bahasa. Biasanya antara kalau misalnya kita dari Indonesia biasanya udah berbahasa Indonesia dan juga udah berbahasa Inggris. Jadi biasanya begitu. Dan melampirkan juga ijazah dan rapot kelas 10, 11 dengan gambar yang jelas. Nah, ini juga harus diperhatikan kembali dokumen-dokumen yang kita upload. Baik semuanya, baik ijazah maupun rapot maupun paspor, surat kesehatan, itu usahakan bahkan wajib dengan gambar yang jelas. Kayak tadi di awal, usahakan menggunakan scan printer, jangan sampai di scan HP. Dan juga melampirkan tahun pelajaran yang jelas di rapot. Nah, biasanya yang dimaksud di sini itu adalah kesalahan di rapot. Biasanya kan ada, misalnya kelas berapa nih? Misalnya kelas 11. Misalnya kelas 11 di tahun 2019. Misalnya kelas 11 di tahun 2019. Nah, yang diminta itu pertama terdapat tahunnya di rapot itu, terdapat tahun kapan kalian itu kelas 11. Nah, dan yang kedua itu yang dimaksud di sini itu tahun pelajarannya. Misalnya kalian kelas 11 di tahun 2019-2020. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi perhatikan, semoga ini bisa membantu buat yang lainnya. Kita lanjut ke email selanjutnya. Nah, di sini diminta untuk membenarkan kembali tahun ajaran di rapot dan ijazah, dan berikan kami atau upload ulang dokumen yang benar di tahun ajarannya. Anna yakunu am dirasi. Nah, seperti itu 2016 sampai 2017. Bukan hanya di 2016 aja. Nah, di sini dalam email ini kita diminta untuk membenarkan. Biasanya kan ada yang salah juga. Jadi kesalahan-kesalahan ini bisa juga terjadi. Rapot yang tadi, tahun rapot itu yang diminta itu tahun pelajaran, bukan kalian kelas 11 di tahun 2019, bukan. Jadi yang diminta itu tahun pelajarannya. Misalnya kalian kelas 11 di tahun berapa nih? Tahun 2019-2020. Nah, itu tahun pelajarannya. Jadi yang diminta ini tahun pelajarannya, bukan tahun kalian kelasnya. Misalnya kayak di sini ada bukan hanya tahun, misalnya kayak 2017, 2018, 2019 saja. Jadi yang di sini yang diminta itu tahun pelajarannya. Jadi dia ini diminta untuk memperbaiki tahun pelajarannya. Lanjut kita ke email selanjutnya. Nah, dalam email selanjutnya itu kita dimohon untuk melampirkan ijazah asli dan terjemah. Nah, jadi kadang ada teman-teman yang daftar menggunakan ijazah asli aja dan ijazah terjemah aja. Nah, dari kesalahan ini atau dari email ini, inisiatif mahasiswa, khususnya mahasiswa kita, mahasiswa Indonesia, menyampaikan kepada pendaftar bahwa lebih baik itu mendaftar dengan berkas asli dan juga berkas terjemahannya. Jadi ini meminimalisir, pokoknya mengecilkan kesalahan atau meminimalisasi kesalahan yang akan terjadi. Seperti ini. Kan di sini mungkin diminta juga
untuk melampirkan ijazah yang asli dan dengan terjemahannya. Jadi usahakan buat mendaftar itu menggunakan ijazah asli dan terjemahannya digabung menjadi satu file. Kan kalau misalnya di website itu yang dibutuhin itu menggunakan JPG ya. Jadi dua berkas itu disatukan dengan bentuk JPG. Misalnya yang asli di kanan, terus yang terjemah di kiri, terus dijadikan satu JPG, jadi satu gambar itu. Nah, perhatikan juga jangan sampai udah dijadiin dua itu nggak jelas. Harus walaupun udah digabung itu usahakan gambarnya itu jelas. Misalnya kayak nilai-nilai, apalagi biasanya kan perhatikan itu. Terus kita lanjut ke email selanjutnya. Nah, sini kita diminta untuk melampirkan rapot kelas 12. Kemungkinan di sini kayaknya seperti antara rapotnya itu kurang jelas, atau kayak tadi yang pertama antara diminta aslinya sama terjemahannya, atau yang kemungkinan terakhir itu rapotnya itu kurang jelas atau mungkin blur gitu. Jadi diminta untuk mengupload kembali rapot kelas 12. Lanjut kita ke email selanjutnya. Nah, kita udah dulu ya. Izin minum teman-teman ya. Jadi di email selanjutnya itu kita diminta untuk melampirkan jumlah nilai di tahun pertama. Nah, ini juga yang harus diperhatikan, yaitu jumlah nilai dan nilai rata-ratanya. Jadi setiap kelas itu perhatikan jumlahnya. Mungkin kalau misalnya kalian udah dapet di rapot aslinya itu, kalian bisa, supaya nggak terjadi kesalahan, bisa dijumlahin ulang berapa nilai rata-rata di rapotnya. Nah, terus yang harus kalian perhatikan juga ketika terjemahan rapotnya. Ini kebanyakan di sini yang terjadi masalah. Kayak mungkin cerita sedikit, waktu itu aneh juga pas sebelum daftar ya. Jadi pas lagi nerjemahin berkas, ternyata ada kesalahan di rapotnya. Apa kesalahannya? Kesalahan di nilai. Jadi misalnya matematika tertulis itu di rapot asli 92. Terus ternyata sama penerjemah itu salah, misalnya 82. Dan ini yang jadi masalah. Rapot asli sama rapot terjemahan itu beda. Jadi mohon diperhatikan itu. Kalian walaupun udah daftar bisa ulangi lagi kira-kira benar atau enggak. Pertama, kalian bisa cek nilai asli sama nilai terjemah. Kemudian kalian juga bisa cek jumlah nilainya, baik yang di asli maupun di terjemah, khususnya di terjemah ya. Lanjut kita ke email selanjutnya. Nah, kita perbesar dulu. Wah, nggak bisa diperbesar ternyata. Nah, dalam email selanjutnya itu kita diminta untuk melampirkan ijazah asli yang jelas dan terdapat tahun kelulusannya. Nah, yang sudah tadi Anda sampaikan, jadi baik rapot maupun ijazah itu wajib melampirkan, atau di ijazah itu
harus ada tahun pelajarannya atau tahun kelulusannya, kapan kita belajar dan kapan kita lulus. Ya misalnya kalau misalnya kayak tadi di rapot itu misalnya kelas 11 itu kita di tahun 2019-2020, yang diminta itu tahun ajarannya, bukan tahun kita belajarnya. Kemudian juga di rapot, nah kemudian juga di ijazah juga biasanya ada tahun pelajarannya, misalnya 2021 2022. Nah ini harus ada terlampir di ijazah kalian, baik yang asli maupun terjemah. Kita lanjut ke email selanjutnya. Di email ini kita diminta untuk menambahkan atau melampirkan penjelasan tentang sistem pembelajaran dan nilai rata-rata. Selanjutnya itu dilampirkan di form yang tentang hawiyah itu jadi. Nah, dalam email ini itu kita diminta untuk sistem pembelajarannya. Nah, kan biasanya tuh di websitenya itu, di website pendaftaran udah terlampir. Misalnya kita itu sistem pembelajarannya apa? Kayak federal, free fed, atau others ya, yang itu kalau nggak salah. Jadi pertama kalian ini harus wajib diisi. Kemudian juga ada sistem pembelajaran yang kayak misalnya British atau apa, kalian bisa isi di form selanjutnya, di pas waktu mengisi form pendaftaran atau di websitenya, di application kalian. Lanjut ke email selanjutnya. Nah, dalam email ini kita mau diminta untuk melampirkan rapot asli 3 tahun. Nah, dalam email ini rapot asli 3 tahun. Kemungkinan itu kayaknya seperti rapot yang kayaknya kemungkinan karena yang terjadi tadi. Pertama, kenapa diminta ulang? Mungkin kemungkinan besarnya karena rapotnya itu blur atau kurang jelas. Jadi diminta untuk mengupload kembali rapot dari semua kelasnya. Nah, mungkin cukup sekian, atau mungkin ini beberapa contoh email yang diminta untuk mengupload ulang, resubmit pendaftaran dan berkas yang dibutuhkan. Nah, tapi jangan khawatir, nggak semua dari pendaftar itu akan mendapatkan email seperti ini. Jadi ketika kalian misalnya udah lama nih, udah daftar, kok nggak ada informasi terbaru, atau teman kalian itu dapat email upload ulang ini kayak email resubmit, terus kalian nggak dapat, jangan khawatir. Kemungkinannya mungkin berkas kalian itu aman, insya Allah. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian itu nggak dapat email ini. Jadi alhamdulillahnya semoga berkas-berkas kalian itu udah benar. Jadi nggak ada berkas dan dokumen yang harus diperbaiki. Nah, setelah kita membahas tentang kemungkinan yang terjadi, yang pertama itu resubmit, udah kita bahas, dan yang kedua itu rejected atau tertolak. Nah, mari kita bahas alasan-alasan dan kenapa pendaftar kalian itu bisa tertolak. Oke, kita tunggu dulu. Ana minta izin beberapa menit buat nampilin itunya, email-emailnya. Kita buka satu-satu dulu.
Rejected. Udah reject. By the way, ini Anda lagi di perpustakaan ya, di perpustakaan Al-Qasimah University. Jadi kurang lebih suasana seperti ini kalau misalnya di perpustakaan. 8. Nah, oke, udah muncul. Kita ke email yang pertama. Nah, karena kita masuk ke kemungkinan kedua yang terjadi. Kemungkinan yaitu berkas kalian itu tertolak. Nah, karena di Al-Qasimah itu karena di Al-Qasimah itu dulu kemungkinan yang terjadi selanjutnya Nah, baik, sekarang kita masuk ke kemungkinan yang terjadi setelah submit pendaftaran kalian di website. Yang pertama tadi kita udah bahas, yaitu resubmit atau upload ulang, memperbaiki berkas. Kemudian yang selanjutnya itu kemungkinan yang terjadi itu berkas kita tertolak atau udah pendaftaran kita tidak diterima. Nah, jadi kita akan membahas beberapa email, contoh email berkas-berkas atau aplikasi pendaftar yang tertolak. Yang pertama kita lihat kita langsung lihat itu aja ya, alasannya supaya bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Yang pertama itu, mohon maaf kami tidak terima pendaftaran Anda karena salah di rapot. Nah, pertama ini salah di rapot. Apa aja yang bisa salah? Biasanya dinilai rata-rata, maupun lebih banyak dinilai rata-rata sih, kayak yang tadi Anda udah jelaskan, di rapot asli sama terjemah itu nggak sinkron, nggak sama. Bisa jadi ada kesalahan di situ. Jadi mohon diperhatikan buat kalian yang mendaftar. Kemudian kita lanjut ke email selanjutnya. Kenapa pendaftaran bisa tertolak? Mohon maaf kami tidak bisa terima pendaftaran kalian karena terdapat kesalahan di jumlah nilai. Nah, yang ini yang udah aneh jelaskan tadi di awal. Jumlah nilai atau jumlah rata-rata. Misalnya nilai kita di kelas 11. Misalnya di kelas 11. Misalnya ada 28 pelajaran. Nah, dari semua nilai ini pasti kemungkinan besarnya itu kita dapat informasi dari teman-teman sebelumnya bahwa semua nilai itu dicek. Pertama yang dicek nilai itu antara rapot asli dan rapot terjemahannya. Kedua, ketika udah sinkron asli sama terjemahannya, ya di seleksi di universitas itu mereka menjumlahkan dari setiap pelajaran ke pelajaran lainnya. Nah, ini dijumlahin ulang. Nah, ketika ada kesalahan di nilai rata-rata atau di jumlahnya, ini yang jadi masalah. Jangan sampai kalian itu
memanipulasi nilai. Nah, mungkin kesalahannya karena bisa jadi di situ. Jadi lebih baik kita walaupun di atas rata-rata sedikit, di atas rata persyaratan sedikit, lebih baik jujur. Jangan sampai kita memanipulasi nilai. Itu salah satu kesalahan yang fatal. Kita lanjut ke email selanjutnya. Nah, sama ini kurang lebih kayak yang pertama, yaitu kesalahan di jumlah atau di nilai rata-ratanya. Jangan sampai ini terjadi. Kalian bisa cek lagi, kalau misalnya kalian udah mendaftar, kalian bisa cek ulang udah benar, atau mudah-mudahan udah benar, jangan sampai ada kesalahan. Jadi kalian bisa cek ulang antara asli dan terjemahannya, atau misalnya kalian bisa lebih baik lagi, kalian bisa juga menjumlahkan dari pelajaran satu ke pelajaran lainnya, dan di berapa nilai rata-ratanya atau jumlah nilainya di rapot itu di setiap tahun itu. Ini ini juga kesalahan yang fatal. Pokoknya yang paling fatal itu kesalahan di rapot. Itu salah satu kesalahan yang paling fatal. Nah, selanjutnya ini email. Mohon maaf, kami tidak dapat terima pendaftaran kalian karena tidak memenuhi syarat pendaftaran, atau karena tidak memenuhi syarat pendaftaran nilai akhir atau nilai rata-rata rapot kelas 11. Nah, kemungkinan dia atau yang dapat email ini, kemungkinan nilai yang diupload atau syarat minimum untuk mendaftar itu tidak terpenuhi. Jadi salah satu syarat pendaftaran itu kita harus memenuhi syarat minimum untuk rapot, baik kelas 11, 12 kelas 10, 11, 12. Jadi ada nilai minimumnya baik setiap jurusan, baik jurusan syariah, terus jurusan adab, jurusan Quran, maupun komunikasi dan ekonomi. Ini jadi jangan sampai kalian udah upload terus ternyata kalian nggak membaca tentang persyaratannya, atau kalian nggak tahu berapa syarat minimum untuk pendaftaran yang diterima atau persyaratannya. Jadi lebih baik baca dan pahami kembali syarat dan ketentuan untuk mendaftarnya. Insya Allah sudah lengkap disampaikan di website resminya. Kita lanjut lagi. Nah, ini kemungkinan selanjutnya, yaitu mohon maaf, kami tidak dapat menerima pendaftaran Anda karena tidak melampirkan persyaratan dengan jelas dan kesalahan di rapot tahun terakhir. Nah, ini juga yang udah tadi Anda sampaikan, yaitu kemungkinan ini kayak, jadi kita juga nggak bisa membantu atau nggak bisa tahu informasinya bagaimana proses seleksinya. Jadi kesalahan yang cukup fatal yaitu ya karena dokumen yang kita lampirkan itu karena tidak jelas ya apa yang mau dilihat. Jadinya usahakan dan pastikan dokumen yang kalian upload itu jelas, baik di Zoom maupun baik pas seperti biasa maupun di Zoom. Itu berkas kalian harus jelas. Ini juga kesalahan-kesalahan kenapa pendaftaran kalian bisa tertolak. Kemudian ada kesalahan di rapot tahun terakhir yang udah Ani jelasin tadi. Mungkin kesalahannya di nilai rata-rata atau nilai akhirnya. Kemudian kita lanjut selanjutnya.
Mohon maaf kami tidak dapat menerima pendaftaran Anda karena terdapat kesalahan di nilai akhir atau nilai rata-rata di rapot tahun akhir. Nah, ini yang udah seperti yang Anda udah sampaikan tadi. Kesalahan di nilai itu fatal. Bisa kalian otomatis auto langsung ditolak. Jadi usahakan perhatikan kembali nilai-nilai rapot, baik sekecil apapun itu, pastikan sama dengan aslinya. Antara asli dan terjemahnya pastikan itu sama, nggak ada yang berbeda. Dari jumlahnya maupun rata-ratanya pastikan sama semuanya. Nah, lanjut kita ke email selanjutnya. Mohon maaf kami tidak dapat menerima pendaftaran Anda karena tahun lulus tidak memenuhi syarat 2017. Nah, sebagaimana telah disyaratkan di syarat dan ketentuan mendaftar beasiswa di Al-Qasimiyah ini, salah satunya itu usia rapot tidak lebih dari 3 tahun. Karena itu otomatis yang mendaftar otomatis bisa jadi langsung tertolak ketika udah rapot maupun ijazah kita udah lebih dari 3 tahun, otomatis tertolak. Ini salah satu contohnya ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau coba atau mau coba-coba, misalnya karena udah ada berkas nih ya, misalnya udah berkas dari mendaftar kampus-kampus yang lain, dan coba ikut daftar di Al-Qasimiyah, kami persilahkan. Cuman wallahu alam untuk penerimaan atau tahapan selanjutnya itu kita nggak bisa memastikan bisa atau enggak untuk ijazah yang sudah melebihi usia 3 tahun. Kita email selanjutnya. Nah, ini email terbaru kemarin, kurang lebih di bulan November 2021. Jadi yang terakhir tahun kemarin ya cuman disampaikan karena November itu ada beberapa atau enggak, kayaknya kuotanya itu enggak terlalu banyak yang terpenuh yang dibutuhkan. Jadi walaupun wallahu alam, walaupun berkas kita udah benar maupun semuanya udah enggak ada yang salah ketika udah mendaftar atau kuota udah terpenuhi, ya kita diminta untuk mendaftar di tahun selanjutnya atau di semester selanjutnya. Nah, kita lanjut di contoh email terakhir. Nah, ini yang udah seperti yang udah Anda sampaikan tadi. Mohon maaf, kami tidak dapat menerima pendaftaran Anda karena jumlah pendaftar sudah terpenuhi atau Anda tidak mengikuti undangan wawancara. Silakan mendaftar kembali di semester yang akan datang. Nah, yang udah Anda sampaikan tadi, jadi wallahu alam. Jadi di sini ketika kuota udah terpenuhi, nggak bisa semuanya kembali ke keputusan bagian penerimaan di Al-Qasimiyah University. Jadi kita nggak bisa bantu banyak, kita hanya bisa sharing pengalaman. Nah, buat kalian yang nanya berapa jumlah atau misalnya berapa sih kuota yang untuk keterima di Al-Qasimiyah University, yang aneh sendiri tahu, wallahu alam, para pengajar juga, para dosen sering menyampaikan, yang pertama itu jumlah pendaftar biasanya ketika kayak satu semester dibuka atau ketika dibuka pendaftar di Al-Qasimiyah University ini kurang lebih 5.000 pendaftar. Nah, untuk kuota berapa yang diterima,
wallahu alam berapa pastinya, cuman yang aneh tahu itu kurang lebih di antara 400 sampai 600 per dibuka pendaftarannya. Ini semuanya, laki-laki dan perempuan itu totalnya antara 400 atau 600. Jadi kurang lebih seperti itu untuk berapa kuota pendaftar yang akan diterima. Nah, itu yang bisa menjadi pelajaran, salah satu dari beberapa email yang dari teman-teman kita yang tertolak. Mungkin dari sini semoga kita dapat pelajaran dari pengalaman-pengalaman. Semoga kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi kembali kepada kita kepada kalian sebagai pendaftar. Mudah-mudahan yang lihat video ini menjadi lebih paham dan menjadi pelajaran apa yang harus kita perhatikan. Baik, sekarang kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga itu apa yang terjadi. Nah, jadi kemungkinan yang pertama tadi udah kita sampaikan, bahwa yang akan terjadi itu pertama diminta untuk resubmit atau submit ulang, memperbaiki berkas. Dan kemungkinan yang kedua itu kita diminta atau kemungkinan yang kedua berkas kita tertolak. Nah, lanjut ke kemungkinan yang ketiga, yaitu kita mendapatkan email wawancara atau email interview. Semoga kalian di sini semua mendapatkan kesempatan untuk mengikuti interview atau melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tunggu ya, kita lagi buka berkasnya dulu. Nah, baik. Nah, udah terlihat. Jadi ini kemungkinan yang ketiga atau kemungkinan yang akan terjadi setelah resubmit. Bisa setelah resubmit atau langsung ketika kita udah sukses mendaftar. Jadi kemungkinan atau email ini yaitu ketika kita udah lulus seleksi berkas. Your application has been screened successfully. Jadi berkas kalian itu udah lulus seleksi atau udah benar untuk melewati tahap pertama, yaitu tahap seleksi berkas. Dan kamu akan di interview di waktu yang akan datang. Selalu cek your email atau email kalian, cek selalu email kalian, baik itu di email utama maupun di spam. Bisa jadi email ini atau email wawancara masuk ke spam. Nah, ini email ini itu satu tahap sebelum ke wawancara. Tapi wallahu alam juga ada beberapa kasus juga mereka udah dapat email ini, udah dapat atau seleksi berkas udah lolos dan akan diwawancara. Cuman ada juga yang mereka udah dapat email ini ternyata nggak dapat email wawancara. Itu wallahu alam. Jadi itu resmi atau keputusan mutlak dari bagian penerimaan untuk di Al-Qasimiyah University. Jadi kita tidak ada campur tangannya untuk masalah seperti itu. Di sini kita hanya berbagi pengalaman aja. Nah, yang udah Anda sampaikan tadi, kemungkinan ini itu akan terjadi yang pertama setelah lulus atau setelah submit. Setelah sukses submit berkas, kan ntar akan mendapatkan email nomor pendaftaran. Dan juga ya setelah ini biasanya itu
2, 3 sampai 6 bulan kalian akan mendapatkan email lulus seleksi berkas dan akan diwawancara. Email ini akan terjadi ketika untuk yang pertama tadi yang lulus langsung, dan juga ada yang lulus setelah submit ulang yang tadi kemungkinan yang pertama. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman kita udah ada yang, atau teman-teman kita dapat email submit ulang terus kita nggak dapat. Jangan khawatir, banyak-banyak berdoa semoga kita langsung mendapat email lulus seleksi berkas dan email akan diwawancara. Jadi contoh email yang akan didapat ketika seleksi berkas udah lulus atau udah benar, ini contoh email yang insya Allah yang akan didapatkan. Sama ini juga contoh email. Terus ini juga sama contoh email. Nah, lanjut ke sini. Biasanya dari mendaftar itu, dari setelah mendapat nomor pendaftaran ke lulus seleksi berkas atau email yang tadi kita sampaikan, antara 3 sampai 6 bulan. Jadi jangan khawatir misalnya kita 1 bulan belum ada kelanjutannya, 2 bulan kok belum ada kelanjutannya. Jadi gak usah risau dulu, gak usah khawatir, karena kemungkinannya biasanya paling cepat itu antara 2 bulan atau bisa jadi ya, soalnya setiap tahun berbeda-beda, wallahu alam, antara 1 bulan, 2 bulan maupun 3 bulan setelah mendaftar. Nah, untuk ketika kita udah mendapatkan email yang pertama tadi, lulus seleksi berkas dan akan diwawancara, selanjutnya kita akan mendapatkan email jadwal wawancaranya kapan. Contohnya, misalnya kita dapat email lulus seleksi berkas itu di tanggal 10. Kemungkinannya atau bisa jadi kurang lebih itu mendapat email wawancaranya 1 minggu sampai 2 minggu setelah mendapat email lulus seleksi berkas. Jadi setelah kalian dapat email itu, sering-sering buat mengecek email kalian. Jangan sampai ketika udah dapat email jadwal wawancara itu kalian terlewat. Nah, untuk jadwal wawancaranya biasanya itu ketika kalian sudah mendapat email seperti ini, gak lama. Misalnya dapat email selanjutnya itu di tanggal 17, kalian akan diwawancara di tanggal 20-nya. Jadi gak lama ini. Jadi setelah kalian udah mendapat email jadwal wawancara, itu gak lama ke wawancaranya, kurang lebih antara 2, 3 sampai 1 minggu paling lama setelah kalian mendapatkan jadwal wawancara. Nah, ini contoh email yang akan kalian dapatkan untuk jadwal wawancaranya. Di sini jadwal wawancara untuk kuliah syariah tahun 2020-2021. Selanjutnya ini ada di bawahnya juga ada tahunnya, ada tanggalnya, terus ada waktunya, jam berapanya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini. Sama terus ini juga contoh email wawancara untuk kuliah Itisol, untuk kuliah komunikasi. Sama terus di sini contoh email wawancara untuk kuliah Al-Quran. Nah, yang harus kalian ketahui juga, biasanya ya, bisa jadi ini berubah-ubah sewaktu-waktu. Biasanya itu ketika
satu jurusan udah mendapatkan email wawancara, jurusan yang lainnya akan menyusul. Biasanya jarak antara jurusan 1 sama jurusan 2 itu kurang lebih seminggu. Jadi misalnya minggu pertama di bulan Juni nih nanti, minggu pertama itu misalnya kuliah syariah, terus minggu keduanya kuliah itisol, minggu ketiganya baru kuliah Quran, dah begitu selanjutnya. Jadi kemungkinannya bisa jadi atau biasanya wawancara itu dibagi-bagi, jadi seminggu buat syariah, jadi buat seminggu buat Al-Quran, seminggu buat adab contohnya. Jadi ketika kalian udah mendapat kabar teman-teman kalian, misalnya teman kalian ada yang di syariah, terus udah dapat email wawancara, dan kalian itu di kuliah Al-Quran, nah ternyata belum dapat wawancara, jadi dari situ persiapkan, mulai siap-siap untuk diwawancara. Atau jadi ketika teman kalian udah dapat wawancara, langsung kalian mulai mempersiapkan, walaupun dari fakultas yang lainnya, di fakultas Al-Quran, misalnya kayak tadi syariah duluan, terus minggu selanjutnya itu fakultas Al-Quran. Jadi ketika kalian udah ada teman yang dapat email wawancara, kalian juga siap-siap untuk mendapatkan wawancara. Nah biasanya nggak, dari dapat email ini tuh nggak lama, biasanya 3 hari, 2 sampai 3 hari, paling lama itu 5 hari. Nah dalam email yang tadi itu kalian ntar akan terlampir itu email seperti ini. Jadi ntar kalian akan diundang wawancara melalui Zoom meeting. Dan yang harus perhatikan juga, pertama kali itu tanggal harus kalian perhatikan, kapan tanggal wawancaranya. Kemudian juga waktunya yang diminta di sini itu waktu Dubai, bukan waktu negara masing-masing. Misalnya kalian dari Indonesia, kan diminta itu jam 11 waktu Dubai atau waktu Emirat. Nah kan di Indonesia itu tambah 3 jam. Jadi kalau misalnya di Dubai jam 11, di Indonesia otomatis jam 12, 13, 14, jam 2. Jadi kita harus siap-siap, harus diperhatikan juga itu jam, perbedaan jam antara Emirat sama negara masing-masing. Nah setelah kalian mengisi email yang tadi, ini sama kayak tadi, kalian diminta untuk mengikuti atau diundang untuk mengikuti wawancara. Jadi kalian tadi minta mengisi namanya buat wawancara, kayak nama depan, nama belakang, terus email. Ini email, pastikan email yang digunakan untuk mendaftar ketika di daftar yang di awal, yang di aplikasi awal. Dan jangan lupa nomor pendaftarannya, Rokal Jami'i. Terus juga, nah ketika kita udah mendapatkan, atau ketika kita udah daftar di yang di sini, kita akan mendapatkan email selanjutnya. Ya, ini email muqabalahnya, email interviewnya, kapan dan linknya lewat mana. Jadi ntar dari sini emailnya. Kayak email tahapan ini itu nggak terlalu lama. Biasanya ketika dari awal yang tadi, di awal jadwal wawancaranya udah ada, biasanya nggak akan lama ke tahapan selanjutnya, kurang lebih 1, 2, 3 hari atau. Jadi ketika kalian udah mendapatkan email yang pertama tadi, langsung daftarkan biodata kalian di email yang ini untuk mengikuti wawancara. Nah ini wawancara menggunakan Zoom. Jadi ntar kita diminta untuk menunggu di ruang tunggu di Zoom. Ini juga contohnya ruang tunggu di Zoom.
Nah, mungkin untuk materi atau bagaimana tahapan selanjutnya setelah kita mendaftarkan biodata untuk mengikuti wawancara, dan tahapan-tahapan selanjutnya mungkin insya Allah akan Ane sampaikan di video selanjutnya. Oleh karena itu, nantikan, jangan lupa jangan lupa berlangganan dalam video ini. Kemudian jangan lupa kasih tombol like, dan juga kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa memberi kritik, saran maupun pertanyaan. Insya Allah Ana jawab setahu Ana, insya Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, semoga kita semua diberi kemudahan, baik kalian yang mendaftar dan baik pun anak yang belajar di sini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menjalani segala urusannya. Semoga kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Oke.